Mungkin agak ada gangguan di jaringan mungkin. Oh, itu sudah ada Udah tulisannya tuh secara langsung. masuk. Ya, sudah masuk. Oke. Sebentar Coach Ferry, sambil saya coba dengarkan dari oh iya ini masuk nih, masuk nih. Oke. Apa kabar teman-teman sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita nggak delay begini ya? Oh, sudah masuk. Luar biasa nih. Meskipun kita Ya, habis hujan ya di Surabaya ya. yes. Hujannya, Mudah-mudahan di sore hari ini yang agak-agak sendu gimana gitu kita bisa ngobrolin ya anggaplah oleh-oleh gitu ya buat teman-teman sekalian yang kayaknya sudah banyak yang menunggu kita siaran. beberapa. Beberapa aja mungkin para pendengar setia kita yang ada waktu atau mungkin sedang di perjalanan. Oh ya saya Yes. lupa nih protokol kesehatan. Wah, saya nggak pakai. Kita berjauhan kayaknya ini ya. Iya, iya, Oke, apa iya, kabar iya. Coach Ferry? Alhamdulillah kabar baik luar biasa. Kok, Eh, kok kayaknya terlihat lebih muda sekarang? Kenapa ya? oh, lebih muda ya. Aduh, Ya, saya nggak biasa dipuji kayak gitu. gitu. Malah Tampaknya saja sih, tampaknya. kayaknya langsung berdebar-debar hatiku. Oke teman-teman sekalian, sekedar informasi saja. Tadi Coach Ferry habis banyak mencurahkan kalau kalau darah enggak ya? Kayaknya keringat aja ya. Keringan juga enggak kan? Enggak ya? Tolong dorongan ASI juga. Atau mungkin ini seperti kata Mas Tikul Ya, gitu, berbagi inspirasi lewat berbagi inspirasi dan apa namanya hujan lokal. hujan lokal. Oke. Emang tadi ngapain aja? Ya, tadi kita finalisasi project ya. Jadi Oke. ini hari terakhir project kita dengan satu instansi dan Mm-mm. eh ini adalah project yang kita buat seperti yang kita ceritakan kemarin Mm-mm. di podcast tak sengaja. Nyambung ini berarti ya ternyata ya. Iseng Di tapi nyambung. Instagram nyambung di podcast tak sengaja itu kita kita ceritakan bagaimana Mm-mm. kita meng-create training kita untuk 2 hari ini Oke. yang meski officially 2 hari ini saja kita bertemu dengan klien tapi sebetulnya kita sudah berjumpa mereka hampir sejak pekan yang lalu ya, Berarti coach ya ya. bisa-bisa dibilang seminggu gitu ya. Ya, Sepekan dan ya. karena memang bahkan sampai dengan saat ini meskipun training itu sudah ditutup, tapi interaksi kita juga belum selesai kan. Meskipun mereka udah siap-siap long weekend nih. Iya, Kita belum. betul sekali. Gimana rasanya? What do you feel? Sebelum saya membaca feedback dari peserta, sejujurnya level kepuasan saya pribadi Mm-mm. terhadap penyelenggaraan kita ini ya masih di angka antara 70-80 ya, 70-80. 70-80. Jadi Kok bisa nih? secara kepuasan internal memang ada banyak hal yang kita kelewatan, terutama Mm-mm, saya dalam mm-mm. mengontrol mengontrol preparasi atau persiapan dari training ini yang belum maksimal. Oke. Artinya ada beberapa aspek yang kita kelewatan sehingga akhirnya something happen Something ketika training. happen. Something happen ketika Under training. control. Under control. Oke. Uncontrol. Uncontrol ya. Ya, Oke. uncontrol. Itu yang terjadi sehingga membuat saya masih punya gap kepuasan sekitar 20 sampai 30%. Itu. Oke. Dan ketika membaca itu kalau dari sudut pandang saya ya, mungkin Sebagai Coach Rio, pelaku ya. ya Coach Rio mungkin nanti juga punya punya penilaian. Setelah saya membaca feedback dari peserta, kayaknya sih kalau di average tingkat kepuasan mereka masih di atas 80 bahkan di atas 90. Ya ada beberapa gitu catatannya. Betul. Kalau di average mungkin di atas 90 ya, Mm-mm, masih mm-mm, mm-mm. 90-an sekian tingkat kepuasan mereka karena bisa jadi peserta memang eh, ini beyond the expectation gitu ya. Imaging kali ya. Imaging gitu. Beyond the expectation bagaimana mereka karena klien kita ini kan sebetulnya memiliki beberapa cabang coach ya kan Yap. beberapa cabang dan cabang-cabang yang lain juga sudah menyelenggarakan dengan Mm-mm. mungkin provider yang lain dan lebih awal sehingga Oke. mereka mendapatkan informasi dari cabang-cabang yang lain begitu ya. Nah, begitu mereka mendapatkan informasi bahwa program ini akan di running sedemikian rupa, dikondak sedemikian rupa oleh para providernya, ya mereka tidak terlalu banyak berharap.
Tapi karena memang komitmen kita sejak awal bahwa kita harus terus melakukan inovasi ya, melakukan inovasi terutama pada baik konten maupun konten dari pelatihan ini, Oke. maka pendekatan yang kita buat memberikan kesan yang berbeda ya kepada mereka. Nah, itu yang Rasa-rasanya mereka juga mulai ini nih, lirak-lirik kanan kiri nih. iya, yang saya khawatirkan justru kemudian ekspektasi mereka naik Gara-gara kita. gara-gara kita gitu kan. Bahwa wah itu standar. Nggak juga sih, nggak juga ya. Waduh, Nggak juga kali ya. nggak juga kali. Itu Anda sok GR aja kali. Iya betul. Tapi sebentar, saya ngomong-ngomong 70-80 itu bukan karena anu ya. Anda masang target terlalu tinggi atau standar Anda yang terlalu bagus? Ya betul, saya punya ekspektasi lebih tinggi daripada itu. Mungkin ketika kita ngobrol tadi ya pasca kegiatan itu teman-teman merasa oke, tapi karena saya sangat peduli pada detail ya, meskipun saya bukan orang yang sangat detail, sangat peduli pada detail, dan ketika ada hal-hal kecil yang menjadi catatan dari peserta, meskipun catatan itu sangat minor sekali, buat saya itu Satu dari 30 orang menemukan itu. Satu dari 30 orang menemukan itu dan mempermasalahkan. Sebenarnya dia nggak mempermasalahkan. Enggak, masukan itu. Emotikonnya juga ketawa-ketawa, senyum-senyum ketawa-ketawa gitu. betul. Dia dalam konteks kayak guyon gitu ya. Buat saya tetap saja itu catatan. Ya. Tapi nilai 70-80 seperti yang saya bilang tadi itu kan sebelum saya membaca respon peserta, penilaian saya secara pribadi, saya berharap seharusnya lebih smooth dari ini. Bisa lebih lancar kali Betul. ya. Meskipun beberapa penyebabnya justru adalah karena sedikit persoalan teknis yang terjadi di panitia di sana ya, di lokal sana. Ada sebagiannya juga di kita mungkin ya. Sebagiannya juga banyak sih di kita juga. Ya. Di kita juga banyak. Karena malum kita juga baru menyelenggarakannya ini 1 kali kan, Coach. Ini event pertama kita gitu. Ya, untuk mereka. Untuk mereka di kita dengan konsep yang sedemikian lengkap juga baru pertama. Ya. Kalau serpian atau dalam konteks yang paket terpisah, seperti ini, kita melakukan seperti ini sudah pernah ya. Tapi kalau sentuhannya A sampai Z-nya semua detailnya terukur gitu ya, teliti, ini baru yang ketemu yang lebih relatif ideal gitulah, termasuk kliennya ya. Betul sekali. Tapi tadi omong-omong jadi 70-80, sekarang setelah baca respon peserta gimana? Kalau penilaian internal saya nggak berubah. Jadi pemirsa sekalian, teman-teman yang ada di Facebook, memang ada sedikit perbedaan antara reputasi gitu ya, ketika kita bangun branding gitu ya. Biasanya kan orang branding adalah apa yang orang lain katakan tentang Anda. Sehingga kadang kita sehingga kadang kalau kita nggak ada, kita coba cari-cari mereka ngomong tentang kita apa sih ya. Kalau diperhatikan salah satunya kan lewat itu tuh, form feedback lah, testimoni macam-macam. Tapi kemudian tadi Coach Ferry ceritakan ada satu hal menarik, bahwa tentang status itu, tentang identitas itu, kita juga mungkin perlu punya kompas kali ya, punya pegangan gitu loh, bahwa ya kalau memang standar saya segini, apapun penilaian orang lain itu sekedar masukan saja, saya tidak menurunkan standar apapun gitu ya. Iya. Apa yang orang katakan tentang kita itu adalah hal lain dari apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Karena kalau kemudian kita bisa berubah-ubah atas persepsi kita tentang diri kita berdasarkan apa yang orang yang katakan, tentu saja ya proses kita untuk melakukan perubahan pada diri kita sendiri juga akan berubah-ubah pada akhirnya. Gitu ya. Karena mungkin agak labil gitu. Betul. Hari ini mungkin orang lain bilang pada kita A, besok orang lain bilang tentang kita D. So, apakah kita akan berubah-ubah tentang itu? Bukan berarti kemudian kita tidak memandang sekitar kita untuk menjadi pertimbangan ya. Bahwa maksud saya begini, bahwa apa yang sudah kita lakukan oleh orang lain itu dipandang baik, tapi nilai internal kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan masih kurang, setidaknya kita itu seperti mendapatkan psychological air gitu ya. Jadi kayak udara psikologis bahwa berarti ruang kita untuk meningkatkan performa kita itu masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tidak harus berkejaran dengan fakta yang sama yang dinilai oleh masyarakat. Maksud saya
kalau kita menganggap diri kita jelek, terus masyarakat atau klien kita juga menganggap kita jelek, nah kita kan berada di dalam kondisi penting mendesak tuh. Iya. Penting untuk berubah dan mendesak untuk harus segera berubah. Dan oleh pihak lain dipaksa Betul. berubah. Tapi kalau kita menganggap diri kita kurang baik, sementara orang lain sudah menganggap baik, kita tidak di kuadran itu. Kita berada di kuadran penting, tidak mendesak. Oke. Dan itu yang membuat hidup kita sehat, katanya begitu. Betul, betul. Sehingga kita bisa merencanakan perubahan-perubahan itu dengan nyaman. Saya teringat betul dengan pelajaran yang saya terima tentang misalkan orang yang sedang berada dalam persoalan bisnis, bisnis dan sedang dalam persoalan, maka yang paling penting itu sebetulnya dia mengambil jarak antara persoalan itu dengan dirinya. Mengambil jarak. Mengambil jarak. Maksud saya begini, jangan sampai ketika kita punya persoalan bisnis, kita punya problem, jangan sampai kita merasa berada di dalam problem itu. Karena kalau kita merasa berada di dalam problem itu sama dengan kita masuk ke dalam labirin. Itu bukan orang yang bebal gitu ya, tidak merasa punya masalah gitu. Gimana? Oh no, kita tetap merasa punya masalah. Jadi kita justru memandang masalah, tapi tidak memandang itu dari dalam. Jadi kalau kita memandang masalah itu dari dalam, seperti kita ada dalam labirin, mau lari kemanapun dia tetap ada dalam masalah. Tapi kalau misalkan kita melihat labirin itu biasanya kan labirin itu di sampingnya ada semacam menara untuk melihat dari atas kan. Oke. Ya. Tapi kalau kita melihat labirin itu dari atas, dari menara itu, maka kita akan lihat, bukan berarti kita nggak merasa labirin itu persoalan tetap ada, tapi kita mengambil jarak. Ya. Bahwa tugas kita menyelesaikan masalah, bukan merupakan bagian dari masalah itu sendiri gitu. Ya. Mengambil jaraknya naik menara lagi gitu ya. Ya, mungkin kalau dalam bahasa manajemennya ada kita kenal seperti helicopter view misalkan. Jadi kalau seorang pemimpin itu merasa berada di tengah-tengah di tengah-tengah persoalan, maka kemungkinan besar untuk menyelesaikan persoalan itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Karena itu saran dalam konteks kepemimpinan kan kalau Anda ingin menyelesaikan masalah, maka berdirilah setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari masalah yang Anda hadapi. Maka Anda akan melihat bahwa sebetulnya sedikit di samping kanan kiri Anda itu ada sumber penyelesaian masalah itu gitu kan, katanya begitu. Nah, dalam konteks tadi saya kalau kita berpikir bahwa kita ini masih kurang, orang lain sudah menganggap kita cukup, maka kita melihat bahwa ada spare waktu yang membuat kita tidak selalu dalam kuadran penting mendesak itu. Karena kabarnya kan orang yang selalu hidup dalam kondisi penting mendesak cepat mati. Itu pemadam kebakaran ya, di mana-mana dia harus nyiram air karena ada percikan api. Dan juga karena dia harus selalu memacu jantungnya cepat. Iya, rush hour betul itu ya. Betul. Kebayang orang hidup 24 jam dalam kondisi adrenalin terus mengalir deras kan? Ya, nah kalau kita hidup di dalam kondisi di kuadran yang penting tapi tidak mendesak, maka kita bisa scheduling, kita jadwalkan. Perbaikan itu kita merasa punya waktu untuk memperbaiki itu. Sehingga saya tidak merubah pendapat saya tentang apa yang sudah kita lakukan. Saya tetap menilai kita di angka 70-80 meskipun orang lain, menurut saya alhamdulillah orang sudah merasa kita cukup baik. Kita anggap itu sebagai sebuah informasi positif dan kita akan terus memperbaiki apa yang bisa. Agar saya khawatirnya terjadi bubbling ya. Bubbling. Jadi ada kayak cuman efek gelembung saja bahwa mereka menilai kita ini 90 padahal sebetulnya kita nggak segitu gitu. Nah, itu. Nah, tanggung jawab kita untuk kemudian betul-betul memenuhi ekspektasi mereka atau persepsi mereka tentang kita. Bahwa kalau mereka persepsiin kita itu 80 atau 90 ya betul-betul kita itu segitu gitu. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Itu kan hubungan tentang... Terus yang ditanya nih, bentar. Anda juga pelaku. Mohon maaf ya. Yang bagian bertanya itu saya ya. Tapi sebetulnya komandannya dia. Karena manajer program itu beliau gitu kan. Kalau Coach Rio sendiri bagaimana? Internal perception-nya seperti apa? Saya merasa asik-asik aja, jadi bagus. Jeleknya program itu yang pertama, saya tidak terlalu terlibat dalam aspek penilaian karena kan saya sempat lama di orang penilaian saya kan. Auditor lah, keluarin rapot lah. Ya, dulunya pintar menilai. Tapi catatannya begini, jangan sampai kemudian ketika kita melakukan proses penilaian dengan apapun
standar kategori dan metode yang kita anggap akurat begitu, itu lagi-lagi mewarnai dan bahkan merusak selera kita. I see. Ya tadi itu. Mungkin itu kalau nggak bisa dites ya coach ya. Kalau kita, makanya saya bilang tadi memisahkan diri dari Iya. penilaian itu. Okay. Jadi saya tadi yang tertarik karena Coach Ferry pakai metafora bahwa kita tidak lagi di labirin, tapi mungkin pikiran dan perspektif kita meluas dan meninggi itu karena bahwa iya memang saya sedang mungkin masuk di masalah ini, tapi kan kita punya jarak tuh. Nah, penilaian orang lain terhadap kita itu mungkin juga bisa melebarkan jarak itu. Betul. Entah jarak secara fisik sehingga kita bisa lebih lega meskipun di tengah himpitan apapun kita masih bisa hai-hai gitu ya. Proyeknya kenceng gitu kan. Masih bisa ngevlog, masih bisa ngapa-ngapain yang bagi orang lain sebuah privilege gitu. Dan actually sebetulnya ini kan kita juga sedang kejar tayang kejar tayang project berikutnya yang juga challenge-nya juga lebih besar. Kayaknya lebih menantang ya. Betul, challenge lebih besar, ekspektasinya juga lebih besar, waktunya juga lebih panjang dan juga harus complicated kan. Persiapannya malah lebih pendek. Lebih pendek, hybrid and blended learning juga gitu. Bahkan ada wacana kita juga harus datang sesekali untuk kontrol langsung. Dan urusannya ini adalah implementasi jangka panjang. Artinya sebetulnya yang akan kita lakukan setelah itu kan bukan semata-mata training, bukan semata-mata workshop, karena hasilnya akan menjadi dokumen rencana jangka panjang bagi jangan institusi itu. Diceritain ke orang lain. Oh iya. Gimana sih? Enggak. Ini cuman mengingatkan kita. Oh, setelah podcast ini kita harus segera. Saya khawatir aja nanti podcast selesai langsung di WA, Mas gimana kerjaannya? Anda jangan hai-hai aja di podcast. Ini by the way kok tumben kita agak lebih serius daripada biasanya. Apa yang dikasih? Kita emang mau ngomongin apa ini ya? Tadi kan itu ujung tuh feedback dari peserta. Oh iya, saya justru mengambilnya dari sana. Kan katanya begin from the end. Oke, jadi apa sih yang menyebabkan saya di 70-80? Sebetulnya kalau standar pijakannya itu adalah event-event yang sudah biasa kita lakukan, mungkin angkanya bisa lebih rendah lagi menurut saya. Bisa jadi. Karena kalau offline harus lebih perfect lagi dari itu semuanya. Okay. Meskipun saya juga sudah merasa, ini sudah maksimal ya kita persiapkan, bahkan jauh-jauh hari sudah kita recording, bikin landing page dan seterusnya gitu ya. Tapi yang membuat saya cukup memberikan apresiasi terhadap kerja tim kita itu adalah bahwa kalau mungkin lembaga yang lain, kita nggak perlu compare ya. Mungkin idealnya sebetulnya yang kita lakukan ini kan harus menggunakan platform yang solid ya. Jadi platform yang sudah mapan begitu. Tapi kan kita ngakalin nih gitu. Ya, karena tidak mungkin kita menggunakan platform yang ada, dan kita juga ingin menjadi lebih leluasa untuk membuat adjusting. Maka kita mengkombinasikan berbagai macam platform yang memungkinkan untuk kita pakai. Ya, kita bikin landing page di website kita sendiri, kemudian kita bikin grup WhatsApp, kita bikin misalkan ketika kita harus launching program yang hari pertama dengan hari kedua, misalkan mungkin kalau kita sewa LMS tertentu, itu bisa diotomasi mungkin ya. Tapi kalau kita kan harus sampai ngangkalin manual dan sebagainya. Itu yang saya pikir bisa menjadi satu, saya mengapresiasi itu sih gitu ya. Saya mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan, dan itu bagi saya termasuk inovasi. Even mungkin bagi sebagian orang ya ini mungkin sekedar cuman sekedar kalau di Scamper itu termasuk kombinasi aja ya, atau mungkin kita hanya ATM aja sedang ATM. Tapi menurut saya ini adalah satu keberanian dari teman-teman semua tim untuk memulai sesuatu, dan itu menurut saya adalah proses belajar untuk memahami apakah boleh dibilang itu filosofi atau core of the core ya. Core of the core dari bagaimana memanage, menyelenggarakan event-event
virtual seperti ini dengan maksimal dan Oke. mendapatkan dampak yang juga maksimal. Alhamdulillah, meskipun secara penilaian internal kita saya menilainya di situ, tapi peserta kan memberikan apresiasi bahwa Betul. apa yang kita lakukan sudah cukup baik, bahkan ada yang sebagian besar merekomendasikan ini untuk dilaksanakan terus. Lagi Bahkan waktunya dianggap terlalu cepat, Pendek. terlalu pendek, padahal kita sendiri khawatir mereka merasa screen time kita membosankan gitu kan. Ternyata peserta ketagihan, kayak misalkan ketika kita tadi breakout room, waktunya sudah habis, ditambah lagi sekian menit, kemudian habis Minta lagi. dan minta lagi. Di satu sisi mungkin saya autokritik saya adalah oke, berarti mungkin kita belum pengelolaan efektif. efektifnya ya. Yes. Oke. Mungkin kita belum efektif, mungkin kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan sebagian besar dari time boxing yang kita buat itu kan sudah kita pangkas-pangkas Betul. ya kan? Sudah kita pangkas-pangkas. Akan tetapi bahwa mereka berminat untuk melanjutkan itu bahkan setelah training Masih game dilanjutkan boardnya masih pekerjaannya itu. Pekerjaannya masih diteruskan secara online itu. Ini menurut saya ya deliver kita sudah cukup mendapat sesuai dengan ekspektasi atau mungkin lebih dari ekspektasi mereka. Oke. Ya, tinggal nanti tugas kita satu yang harus kita selesaikan dan belum kita selesaikan adalah konfirmasi kepada stakeholdernya ya. Ya, Itu betul. yang akan kita konfirmasi. Kalau saya terkait dengan ini, kegembiraan saya adalah bahwa tawaran kita, apapun medianya, apapun yang kita sajikan, apapun yang kita layani itu adalah ramah pelanggan gitu. Iya. Jadi sebagai orang yang pernah, ya Kak, Coach Ferry kan juga pernah ya melancong ke seluruh Indonesia dan beberapa negara yang lain. Faktor penguasaan internet, jaringan internet itu sendiri, media, bagaimana kita beradaptasi dengan tools baru, cara pikir baru. Itu kalau sejak awal sudah bikin orang puyeng, udah itu. Jualan kita nggak dipakai gitu. Betul. Tidak hanya tidak disukai, langsung ditolak, dimuntahin gitu. Sebetulnya kalau menurut saya itu Coach, ini saya belajar dari di satu sisi saya itu orang yang punya karakter agak perfeksionis ya. Betul. Dan itu tercermin dalam ketika saya merunning program Event, dengan teman-teman betul. event dengan teman-teman. Perfeksionisme itu yang kemudian menyebabkan saya tampak menjadi sedikit agak pelan. Angel. Angel budal. Angel budal termasuk juga terlalu banyak syarat untuk kemudian menilai ini oke dan belum gitu kan. Oleh karena itu, ketika saya sedang ingin mempresentasikan sesuatu, ya, mempresentasikan dalam konteks yang luas ya, mempresentasikan sesuatu kepada klien kita, kepada customer kita, maka saya selalu ingin memberikan sesuatu yang beyond their expectation, ya, selalu lebih dari apa yang mereka harapkan. Biasanya Anda begitu ya? Selalu begitu kan, inginnya begitu. Padahal akhirnya saya belajar sesuatu terutama dari Coach Rio dan ketika saya belajar tentang inovasi, sebetulnya memberikan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan itu tidak selalu baik. Tidak selalu baik, betul ya. Tidak selalu baik. Misalkan saya berpikir begini, kalau saya tunjukin tools ini nih, mereka pasti akan exciting. Buktinya, saya menggunakan POV saya sendiri, ya kan? Buktinya saya make. Atau ketika saya make, dulu saya exciting loh. Gitu. Yeah. Nah, saya berharap kemudian orang lain ketika saya tunjukin itu exciting karena saya itu sangat suka melihat orang kemudian mendapatkan kabar gembira dari saya. Itu hobi banget gitu saya kayak gitu. Ya, nah, ternyata bakat empati Anda kadang meracuni ya. Itulah yang membuat saya sangat ingin kemudian menunjukkan sesuatu yang Anda belum tahu kan. Nah, ini kalau bisa Anda pakai kemudian Anda keren kan, cool kan begitu. Tapi ternyata tidak selamanya itu baik karena begitu kita maksain itu orang lain jadi merasa complicated, nggak bisa mempelajari dengan cepat dan kemudian bahkan mereka tidak mendapatkan esensi dari apa yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Makanya kemarin salah satu tim kita Mas Hakim itu bilang training Pak Ferry itu kalau bikin game kompleks, berat, kemudian impactnya kurang. Kecil. Itu makjul banget ya. Itu saya jelek banget, langsung saya mikir apa iya? Jadi begini, satu yang paling saya sukai dari rujak kikil, rujak cingur itu adalah karena ini orang kimia nih ya. Iya. Omongan orang kimia itu kan dosis, takaran, porsi. Nah, betul. proporsional kan. Artinya apa? Kalau orang suka
es dawet di skala keenakan 6, ya udah kasih 6 aja. Betul. Itu saya dapat juga, Coach. Jadi gini, mungkin tercermin di situ ya. Iya. Jadi Coach Rio ketika kasih contoh tentang rujak cingur itu kan enak kalau dia pas kan. Betul. Nah, saya tuh kadang-kadang kan dengan istri itu suka masak-masak sendiri gitu ya. Kemudian sering kali saya itu menambah takaran, memberikan takaran pada bumbu tertentu, komponen tertentu ya, pada apa namanya? sayur mungkin ya. Sayur atau apa. Komponen tertentu yang saya suka gitu. Ya. Dapat ya? Ya. Saya mulai kebayang nih. Drama apa yang akan terjadi. Misalkan contoh rujak cingur. Saya tuh suka banget cingurnya kan. Siap. Maka cingurnya saya banyakin, kemudian lontongnya saya kurangin karena nggak suka atau apalah. Kemudian bumbunya saya suka, bumbunya saya banyakin. Begitu saya makan, saya tidak mendapatkan kepuasan seperti ketika saya beli dengan proporsi yang saya dapat sesuatu akhirnya. Oke. Jadi begini, jelek-jelek gini saya penjual jalanan, yang artinya, jadi ada satu kaidah di sales andal itu ya. Coach Ferry misal suka rujak cingur nih, suka cingurnya, pergi ke tambak, Anda mancing. Nah, mata kail itu Anda kasih cingur atau Anda kasih cacing? Harusnya cingur ya? Harusnya cingur ya, kan Anda suka cingur. Tapi ikannya? I see. Nah, begitu. Jadi, jangan sampai kemudian, ya saya paham sih. Kemarin sempat ngobrol dengan psikolog gitu. Psikolog di rumah, istri maksudnya. Saya salah satu orang yang suka bereksperimen ketika kemudian kadar bakat itu melebihi proporsinya, ukurannya. Kadar bakat siapa? Kita? Bakat apapun. Oke, maksudnya domainnya siapa? Kita? Iya, kita. Oke. Misalkan kita punya bakat rajin nih. Yes. Kan akan selalu ada kaidah berlaku di mana segala sesuatu yang berlebihan akan jadi tidak baik lagi. Nah, jadi apakah itu jadi poison ya? Jadi poison. Apakah itu berlaku juga dalam penggunaan bakat? Dan ternyata betul. Jadi terlalu berempati, misal saya terlalu analitis, terlalu rajin, bukan berarti itu nggak bagus, tapi karena ada kata terlalunya itu tidak tepat penggunaannya, akhirnya ya bisa itu tadi. Loh ini loh saya berikan yang terbaik kok Anda nolak. Memang bukan kelasnya. Menurut saya ya itulah saya mendapatkan hikmah kalau kemudian kenapa sih manusia ini dibuat tanpa kekurangan gitu ya? Oleh Tuhan. Kenapa sih nggak dibuat begitu aja sehingga agar kita kemudian bisa menjalani hidup dan peran kita dengan yang terbaik kan begitu. Kenapa sih kita diberi kekurangan? Karena ternyata sebetulnya faktanya itu nggak ada kekurangan. Semua yang kita anggap kekurangan sebetulnya adalah penyeimbang untuk kelebihan yang kita anggap sebagai kelebihan. Kasih. Ya, misalkan begini, penakut itu positif atau negatif? Ya tergantung gitu. Untuk apa dulu nih? Untuk apa dulu kan? Kalau kemudian kita menjadi terlalu pemberani nyebrang jalan ya mungkin kita akan selesai saat itu juga. Itu konyol ya. Konyol begitu ya. Ada waktu tertentu di mana kita butuh takut dan takut itu menjadi baik gitu ya, menjadi baik. Nah, ini yang akhirnya melengkapi konsep dalam pikiran saya, konsepsi saya terutama ketika kita akan presenting something gitu ya. Present something gitu. Ya, berarti balik lagi kepada konsep design thinking, empati itu penting sekali. Empati penting sekali. Betul sekali, penting sekali dan merumuskan tantangan itu penting agar kita nggak salah menjawab. Jangan-jangan tadi salah dosis. Iya, misalkan kita mau mancing, kemudian pertanyaannya cingur apa yang terbaik buat ikan? Sebenar apapun jawaban kita tetap aja salah kan gitu. Orang pertanyaannya salah. Pertanyaannya sudah salah. Oke, ya. Tapi kalau kita lebar ke sana kan kita mau ngobrolin tentang pelatihan. Jadi tidak mungkin ada feedback peserta kalau kemudian sebelumnya ada aktivitasnya. Setuju. Jadi apa nih kira-kira yang bisa kita bagikan atau yang mungkin dapat kita kantongi dari belajar bersama para peserta ini, para senior nih ya? Saya agak sedikit terdistraksi dengan baterai saya. Saya izin sebentar. Oke, baterainya agak sedikit ya. Oke, saya minta waktu sebentar. Di sini ada Mas Zainal Abidin
Jika membutuhkan pelamir dan cat tembok bisa ngontak beliau karena konon katanya toko bangunan beliau hemat berkualitas. Oke ya, endorse sudah dijalankan Pak, silakan nanti nomor rekening bisa Anda hubungi di layar yang tidak tampil di sini. Oke ya. Hati-hati kalau berurusan dengan beliau dan menyebut nama beliau karena beliau termasuk salah satu sultan di Surabaya. Oh siap, siap Jadi ya. Coach Rio pernah dengar tentang Crazy Rich Surabaya? Oh, Crazy Rich, tapi Surabaya ya? Crazy Rich Surabaya. Crazy Jadi Rich Surabaya. bukan Crazy Rich Asia, Oke. Crazy Rich Surabaya. Hah? Nah, beliau itu Oh siap. bukan bagiannya. Oh bukan ya? Oh siap. Bisa kita konfirmasi Oh, aja? beliau Ya. itu bagiannya, Crazy Rich Surabaya. Oke. Jadi beliau itu bisa saja sarapan di Surabaya. Sarapan di Surabaya? Makan malam sudah di Madinah begitu. Oh gitu. Itu gimana itu? Pendampingnya berapa itu ya? Waduh. Saya heran, memang dia sering masking gitu, kayak pakai cover seolah-olah cuma jual bahan bangunan gitu. Wow, padahal sebetulnya beliau ini orang Padahal cabangnya di mana-mana ya. cabang apaan? Nah, ya nanti kita tanya beliau Oh aja. iya, Oke. Balik lagi ke pelatihan. Kembali ke laptop. Laptop saya sudah terisi. Sudah ya, sudah terisi laptopnya. Oke, mantap. Itu kan laptopnya Sultan. Kok Anda? Laptop saya di sana. Oke, ada feedback peserta karena mereka pasti terlibat dalam sebuah proses. Kira-kira apa nih yang mau kita bagikan? Bisa mungkin bagi sesama praktisi learning and development atau training atau sejenisnya gitu, konsultan juga, atau mungkin bagi para calon klien kita yang mungkin di luaran sana sedang ikut menyimak kita. Iya. Jadi memang kondisi yang seperti saat ini ya. Saat ini dengan tuh maksudnya apa nih? pandemi, Oh, pandemi ya. Pandemi ini dan kita dituntut banget untuk kemudian mendeliver pelatihan itu mostly dalam kondisi online ya. Oke, mayoritasnya online. Mayoritas online. Dan ini mirip banget dengan kesadaran para orang tua saat ini untuk kemudian memposisikan dirinya sebagai bagian dari proses belajar anak-anaknya. Oh, Awal-awal dulu banyak orang tua yang denial kan. Kok sekolah sekarang kayak dipindahin ke kita gitu kan, kok tanggung jawabnya jadi kita. kok gitu. PR-nya kita yang ngerjain? Iya, kok pengen kita kerjain, kita kan jadi repot dan seterusnya. Nah, dalam konteks pelatihan online atau daring, situasinya juga agak mirip-mirip tuh. Jadi Oke. di mana tanggung jawab peserta akan sedikit bertambah dibandingkan ketika mereka mengikuti pelatihan secara luring ya, secara offline. Kok bisa sih? Kan Iya, ya, namanya belajar kan harusnya tinggal datang aja. iya betul. Jurus Nah, lama sih. kayak menurut, iya, betul. Nah, disitulah sebetulnya kemampuan kita untuk bisa membangkitkan curiosity, keingintahuan dan keingin belajaran dari peserta itu sebetulnya. Oke. Karena kalau itu gagal dan kemudian mereka gagal mempersiapkan diri untuk terlibat dalam kegiatan ini, maka hampir pasti event live-nya mungkin Anda akan ditinggal bersama dengan virtual background. Malah sudah ada yang jual aplikasi itu ya. Betul, betul. Aplikasi yang seolah-olah ada orangnya. Baik. Nah, sebagai contoh misalkan, Oke. kita kan sejak awal membangkitkan minat dan kemudian curiosity dari peserta untuk terlibat dalam aktivitas ini dengan misalkan kita berikan video tutorial dan beberapa video-video pengantar yang memberikan gambaran kepada mereka. Ini nanti larinya mau kemana sih? Oke. Workshop ini dan please dong nanti siapin ini itu. Itu sudah bikin curiosity. Sebenarnya kita mau diapain nih? Oke. Ya, Berarti cuma- kayak film itu sudah ada teasernya gitu ya. Ada teasernya. Cuman memang komunikasi kita harus baik karena kalau tidak mereka justru akan merasa kok gua dikerjain belum. Belum apa-apa kok udah Iya. kerja. Betul. Berat Maka dari itu banget. prolognya harus kuat. Oke. Ya. Prolognya harus kuat. Dan kalau misalkan kita nggak bisa ketemu dengan mereka, ya prolog kita baik melalui WhatsApp group atau melalui melalui video-video yang kita buat itu harus kokoh untuk Oke. meyakinkan mereka bahwa ini akan berdampak kepada Anda pasti. Seperti yang kita lakukan pagi ini, mulai dari kemarin sampai dengan siang ini tadi kan peserta harus diminta untuk menyiapkan Inilah. fotokopi ini itu, Iya kan? tools ini Ini dan itu, sebagainya. betul. Bahkan fotokopi yang harus mereka siapkan kan ukurannya juga Nggak spesial. Ya, tapi kan kita mengukur. Betul. Bahwa kita konfirmasi kepada panitia apakah nanti peserta ini dimungkinkan untuk melakukan ini dan itu bisa Pak, berikan saja tugas itu. Masih Artinya terukur ada- lah ya. Yes, ada terukur tapi challenging gitu. Ya, sehingga mereka kemudian menjadi curious itu untuk menjalani itu. Nah,
persis seperti yang saya ceritakan bahwa kalau orang tua harus terlibat aktif untuk menyiapkan anak-anaknya mengikuti proses pendidikan secara online, maka peserta di sini juga begitu, akan begitu. Akan begitu. Dan kewajiban kita untuk membuat mereka feel free atau merasa rela untuk terlibat dalam aktivitas itu sebetulnya. Jadi kita di awal itu mungkin buat teman-teman yang suka nyatet-nyatet, jadi silakan dicatat entah pakai tulisan atau dimasukkan ke kepala atau hatinya gitu. Yang pertama kita ngasih semacam ini virtual lah ya, tapi metaforanya seperti ada spanduk gitu lah ya. Selamat datang calon wali kota baru, selamat datang pemimpin baru, Anda akan begini-begini, DR gitu ya. Betul. Suasananya dibuat sesemarak dan segembira mungkin gitu. Jadi semua pengalaman yang semestinya bisa muncul ketika event itu offline, semaksimal mungkin harus tergantikan. Ya, jadi semua pengalaman touch point yang hadir di offline kita upayakan ada di virtual. Tergantikan itu artinya bukan berarti harus hal yang sama. Iya, tidak harus 100% persis. Betul. Dan itu sebetulnya wilayah yang membuat kita kemarin sangat-sangat brain dry. Iya, agak-agak stres gitu lah ya kita ya. Kalau Anda kemarin lihat kelakuan kita di sore hari yang agak-agak gimana gitu, main-main begejekan Parian Surabaya Sidoarjo, Porong, itu sebetulnya kita katarsis. Lagi sedang penyelesaian. Iya. Itu yang sebetulnya perlu dipikirkan. Nah, artinya apa? Sebagaimana juga ketika pada akhirnya sekarang banyak orang tua yang mulai menyadari perannya dan memang ini nggak bisa mereka tolak, nggak bisa mereka kendalikan dan mereka harus betul-betul align dengan proses pendidikan online itu, maka peserta pelatihan online juga pada akhirnya harus begitu, ya. Ini kan budaya yang akan kita bangun perlahan sebetulnya, Coach, bahwa mereka harus, bahwa saya harus aktif, ya, dan mengikuti pelatihan online itu adalah tanggung jawab pribadi saya, ya, dan saya pikir ke depan akan ada generasi yang memang jauh akan lebih bertanggung jawab bagi mereka yang berhasil terbentuk di dalam dunia online ini. Di mana kita kan, terutama anak-anak kita, adik-adik kita, sudah dilatih sedemikian rupa untuk mempertanggungjawabkan sendiri apa yang mereka lakukan. Terlalu banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi, ketika interaksi seperti ini, Coach. Itu lepas dari aspek teknis banget itu ya, menumbuhkan spirit bertanggung jawab. Karena kalau seperti itu kan akhirnya peran trainer kembali ke fungsi semula, yaitu pamong gitu ya, facilitate, bikin jadi mudah. Tapi kemudahan itu tidak ada gunanya kalau orang tidak berminat. Betul sekali. Dikasih fasilitas apapun kalau orangnya nggak mau, mager ya buat apa gitu. Betul. Makanya poin utama pertemuan kita atau upaya kita bertemu dengan peserta atau pada waktu itu masih calon peserta dengan menggunakan berbagai macam pendekatan itu. Kenapa saya bilang tadi ada curiosity, ada minat dan sebagainya? Karena itu penting untuk membawa mereka komit masuk ke dalam pelatihan. Apa saja yang membuat mereka bisa curious dan apa yang membuat mereka bisa terpengaruhi untuk penasaran dengan apa yang akan mereka dapatkan selama pelatihan itu, ya yang paling mendasar adalah why. Ya, the why-nya. Kenapa sih pelatihan ini hadir bagi mereka dan kenapa mereka harus terlibat? Itu penting sekali. Karena kalau misalkan orang dewasa yang melakukan sesuatu tanpa alasan, ya sangat pasti mereka tidak akan bersemangat ya. Karena kan makna semangat, makna motivasi yang paling dasar kan reason to do, alasan untuk melakukan sesuatu dari dalam diri mereka. Iya, dan itu the why-nya itu tadi. Itu yang pertama. Setelah pasang spanduk, mereka kita coba kita picu lah ya api dalam dirinya. Terus apa tuh? Ada yang agak-agak teknis gitu yang sekiranya bisa teman-teman bawa. Sederhananya kalau mereka sudah lihat spanduk, setelah itu mereka akan tanya kan biasanya adalah jadwal acara. Jadwal acara. Kegiatannya seperti apa? Kalau saya biasanya tanya jam makan siang, Pak. Ada di dalam rundown. Ada ya di situ. Ada di dalam rundown. Jadi coffee break-nya jam berapa, Pak? Betul. Ibaratnya kalau Coach Rio itu akan melakukan perjalanan, terutama kalau perjalanan ke luar negeri, agak panjang. Biasanya jauh-jauh hari kita sudah akan dikirimin apa sih istilahnya? Itinerary. Ya, dikirimin itinerary.
nanti Anda di sana akan mengalami apa, kemudian akan melakukan apa saja pada jam berapa, kapan dan seterusnya kan, bersama siapa dan seterusnya. Berarti ini sudah ada cerita tentang ibaratnya ada pemandu wisata virtualnya dulu gini ya. Yes, orangnya penting sekali, penting sekali karena peserta kan hampir tidak mungkin mereka sebetulnya itu buta. Saya ini berhubungan dengan siapa sih? Saya ini berhubungan dengan berhubungan dengan person kah? Atau berhubungan dengan robot kah? lembaga Robot kah? Atau siapa begitu? Akun dengan wajah tertentu gitu. Penting sekali mereka kemudian merasa terpenuhi itu. Karena ketika kita akan melakukan perjalanan, pasti yang kita tanya ini mau kemana? Itu the why-nya tadi itu, ya. Dan di sana nanti saya dapat manfaat apa? Ini mau ke pantai, terus pantai seperti apa dan ada apa di sana? Apa benefit yang saya terima? Wow, kalau misalkan kita bisa menghasilkan wow-nya dari calon peserta itu, maka kita sudah dapat tuh. Kemananya mereka Terus bagaimana untuk mau ke sana? Apa saja yang akan saya alami untuk selama perjalanan menuju ke pantai itu? Anda ke sana dengan menggunakan kendaraan ABCD, kemudian Anda akan dipandu oleh pemandu yang seperti ini. Anda akan makan siang bersama perjalanan di sini. Anda akan mendapatkan ini dan seterusnya. Oke juga nih, ya kan? Oke juga saya menarik menurut saya dan saya pasti akan ikut gitu. Nah, kalau itu sudah dapat klik, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak tidak terlibat gitu ya, tidak terlibat dalam saya coba ngantongin nih biar nanti teman-teman kalau semisal dengerin kita bisa dapat klik. Yang pertama kita agak-agak jadi cheerleader gitu ya, pom-pom lalala selamat datang gitu. Yang kedua selamat datang di Inalit. Yang kedua adalah kita jadi pemandu wisata gitu ya. Betul. Kita nunjukin roadmap-nya, nanti akan ada begini-begini, makan siangnya rujak cingur atau bakso Malang. Rivalitas yang belum selesai itu ya. Campur bakso Malang. Oh siap ya, oke. Mungkin 2 ini aja dulu karena waktunya sudah mau maghrib. Atau gimana nih? Ya boleh sampai di situ dulu. 2 dulu aja ya. Oke, siap. Jadi 2 itu dulu saja. Jadi yang paling penting adalah tunjukkan kepada para peserta agar peserta mau terlibat. Jadi kalau peserta itu sudah tahu mereka akan dapat apa, kita mau minta mereka lakukan apapun, oke. Kita mau ke pantai. Terus di sana Anda harus pakai celana renang, baju renang, Anda harus punya sepatu katak misalkan, kemudian Anda harus punya perlengkapan snorkeling. Dengan Google dan snorkeling equipment itu Anda akan bisa melihat banyak hal di laut. Anda harus beli sekarang. Mereka. Karena ceritanya itu ya. Yes. Jadi kalau kita bicara pelatihan dan inovasi ternyata ada ceritanya juga di dalam ya. Iya, journey ya. Journey yang akan mereka alami itu penting untuk kita create dan kita konfirmasi. Makanya kan kita berkali-kali ketemu dengan para panitia dan kita empathize kepada mereka. Kalau journey-nya begini, kira-kira mereka akan mengalami apa nanti, akan merasa apa. Dan kita konfirmasi berkali-kali kan. Alhamdulillah terkonfirmasi pada saat kita melaksanakan itu. Dan why-nya itu mengulangi apa yang saya sampaikan di awal tadi itu, begin from the end. Jadi buat peserta tahu akhirnya itu akan menjadi seperti apa. Itu penting karena akan membuat mereka mampu bertahan pada setiap barrier ketika mereka harus menuju ke sana itu. Karena ada sesuatu yang bagi mereka menunggu-nunggu ya, menanti-nanti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, ciptakanlah cerita yang kira-kira bisa memikat calon peserta Anda dan pastikan peserta tidak tertipu dengan cerita buat-buatan. Kalau agak cerita pelatihan agak sedikit referensinya, lebih banyak cerita tetangga gitu. Itu bab yang lain teman-teman sekalian. Jadi sore hari ini setidaknya kita ngobrolin tentang 2 hal penting bagaimana agar peserta pelatihan itu terpikat, terlibat dan kemudian mereka mungkin bisa ngundang kita lagi kali ya. Kalau itu itu rezeki lah ya, itu rezeki ya. Itu urusan mereka ya. itu dampak itu. Oh iya, biasanya gampang itu. Jadi yang pertama adalah cobalah berperan sebagai cheerleader lah ya. Penerima tamu yang gopo dan suguh gitu ya. Tiba-tiba hadir dan menceritakan. Yang kedua, karena sudah mau maghrib ini, yang kedua adalah kemudian kita menyediakan pemandu wisata yang asik gitu, yang gokil, sehingga betul ceritanya tidak hanya memikat di awal, tapi begitu mereka terlibat dalam perjalanannya, oh iya ya,
Ternyata betul yang diceritakan itu. Betul sekali. Oke. Secara sederhana, Coach Rio sebagai penutup pertemuan kita, kok pertemuan? Obrolan lah ini, obrolan sore aja. Bayangkan saja kalau misalkan Coach Rio, Oke. ini dialami sekali oleh salah satu sahabat namanya, mungkin Coach Rio juga kenal, Ya. Coach Azam Mujahid Izul Haq. Oh itu Ya. Bang Ami. Bang Ami, beliau sendiri pernah ceritakan karena beliau adalah frequent flyer dari Oke. Indonesia ke Saudi, ke Turki, Qatar. Jadi Artinya dia paspornya cepat habis ya. harus cepat habis. Beliau punya frequent flyer yang cukup tinggi. Pernah suatu ketika beliau naik pesawat internasional dan tiketnya adalah ekonomi. Ya. Ekonomi. Tiba-tiba ada pramugari datang dan kemudian menawarkan, Sir, Tuan, Anda berkenan untuk kami upgrade tiketnya ke kelas bisnis. Saya kok ditawarin ya. Kelas bisnis, dan Anda tahu sendiri kalau international flight itu kan bisnis dan ekonominya Beda jauh ya, antara sumur dengan langit. Betul, beda kalau dengan antara kayak Garuda atau Batik begitu kan kita masih bisa saling lihat gitu. Nah, kebayang orang terlanjur beli tiket ekonomi, kemudian dia mendapatkan services yang sangat luar biasa. Surprise. Nah, itu sebetulnya keinginan besar saya untuk memberikan kesan seperti itu kepada para peserta. Ya. Dengan semua yang saya ceritakan dan kita ceritakan tadi, itu yang paling kita inginkan. Jadi kira-kira janjinya kasih 6, realitanya kasih 9 gitulah ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya yang sudah berkenan untuk turut serta mendengarkan, menyimak obrolan sore ini Innovation in Action. Terima kasih, saya Rio Purboyo. Saya Ferry Dwi Sampurno. Mulai dulu, sempurnakan kemudian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di liputan-liputan berikutnya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak.